dilaksanakan di 2012, perubahan iklim akan membahas mengenai gas rumah kaca. Jadi, itu adalah anggota kelompok ini. Pada kali ini akan dibahas mengenai pengenalan tentang gas rumah kaca, emisi CO2, emisi metana, H2O, dan emisi CO2. Yang pertama, jadi berdasarkan World Meteorological Organization atau WMO, jumlah karbon dioksida dan metana di atmosfer ini telah mencapai jumlah tertinggi dan menunjukkan atas dunia. Hal ini menunjukkan emisi gas rumah kaca di bumi ini terus meningkat. Nah, gas rumah kaca sendiri itu merupakan gas yang dapat menangkap panas di atmosfer. Di gambar yang di bawah ini terdapat sumber emisi gas rumah kaca yang menjadi sumber terbesar di US tahun 2020, yaitu yang pertama ada karbon dioksida dengan 9%, yang kedua ada metana 3%, yang ketiga ada nitrogen 3%, dan fluorida 3%. Selanjutnya, emisi gas rumah kaca ini dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Proses terjadinya efek rumah kaca ini adalah karena matahari ini yang dipancarkan ke bumi tidak bisa dipancarkan kembali akibat terperangkap oleh gas rumah kaca. Hal ini membuat suhu bumi menjadi meningkat dan menjadi Oke, untuk bahasan selanjutnya adalah terkait faktor yang mempengaruhi efek gas rumah kaca terhadap perubahan iklim. Yang pertama itu adalah konsentrasinya di atmosfer. Konsentrasi atau kelimpahan itu adalah jumlah gas tertentu di udara. Emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi tentu menyebabkan konsentrasi yang lebih tinggi pula di atmosfer. Yang kedua adalah waktu tinggalnya di atmosfer, di mana masing-masing gas rumah kaca ini memiliki waktu tinggal yang berbeda-beda, mulai dari puluhan tahun hingga ribuan tahun. Dan seluruh gas rumah kaca tetap berada di atmosfer untuk waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat tercampur dengan baik. Oleh karena itu, jumlah yang diukur di atmosfer kira-kira akan sama di seluruh dunia terlepas dari sumber emisinya. Yang terakhir adalah seberapa kuat pengaruhnya terhadap atmosfer. Maksudnya di sini adalah beberapa jenis gas rumah kaca dapat merangkap panas lebih baik dibanding jenis yang lain. Oke, selanjutnya ada emisi dari karbon dioksida, yaitu karbon dioksida itu menyumbang sebesar 70% dari emisi gas rumah kaca. Karbon dioksida ini merupakan gas rumah kaca yang dikeluarkan melalui aktivitas manusia yang mengubah siklus karbon dengan menambahkan karbon dioksida ke dalam atmosfer. Bisa dilihat di chart ini bahwa sumber utama emisi CO2 di Amerika Serikat itu ada transportasi sebesar 33% dan tenaga listrik sebesar 30%. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada emisi dan tren karbon dioksida. Bisa dilihat di chart di sini bahwa dari 1990 sampai 2020 tren emisi karbon dioksida sudah mulai menurun. Hal ini karena ada perubahan energi dari bahan bakar fosil ke bahan bakar energi terbarukan. Bisa di next. Selanjutnya ada cara mengurangi emisi karbon dioksida. Dari bidang energi, yaitu meningkatkan isolasi bangunan, menggunakan kendaraan hemat bahan bakar, dan mengurangi penggunaan energi. Dari bahan bakar sendiri bisa memproduksi lebih banyak energi dari sumber terbarukan, dan bisa dengan penangkapan karbon dioksida untuk mengurangi emisi CO2 dari pembangkit listrik tenaga batubara. Oke, next. Oke, selanjutnya ada emisi metana. Next. Secara global, 50 hingga 65% gas metana di atmosfer ditimbulkan oleh adanya aktivitas manusia, diantaranya seperti pemeliharaan hewan ternak dan adanya lahan basah. Lifetime dari gas metana ini lebih singkat dibandingkan gas karbon dioksida, namun memiliki dampak yang ditimbulkan dapat lebih buruk daripada gas karbon dioksida. Next. Sumber gas metana yang pertama adalah peternakan. Kotoran hewan ternak dapat menghasilkan gas metana melalui proses biologi. Selanjutnya gas natural yang diproduksikan, disimpan, dan didistribusikan dapat menimbulkan kebocoran gas metana ke atmosfer. Dan yang terakhir itu adalah limbah basah hasil buangan rumah yang mana dapat menjadi salah satu sumber gas metana juga. Next. Berikut merupakan tren gas metana di Amerika Serikat yang mana menunjukkan mengalami penurunan sebesar 17% sepanjang tahun 1960 hingga tahun 2020. Hal ini diakibatkan oleh penurunan produksi gas metana pada beberapa sektor yang telah saya sebutkan sebelumnya, kecuali di bidang peternakan. Next. Berikut merupakan langkah-langkah mengurangi emisi gas metana. Di antaranya itu meningkatkan kualitas peralatan produksi, penyimpanan, serta penggunaan hidrokarbon agar mengurangi kebocoran. Yang kedua itu manajemen yang lebih baik pada pengelolaan pupuk serta kotoran hewan ternak. Dan yang terakhir itu membangun strategi dan kontrol emisi dengan cara mengelola tempat pembuangan sampah akhir. Next. Selanjutnya emisi N2O. Nah, secara global secara 40% dari total emisi N2O berasal dari aktivitas manusia. Pertama di bidang agrikultur, yaitu penggunaan pupuk sintetis dan organik yang mengandung nitrogen. Yang kedua, residu pembakaran lahan pertanian. Dan selanjutnya untuk pembakaran bahan bakar, N2O akan dipancarkan ketika proses pembakaran bahan bakar yang bergantung pada jenis bahan bakar dan teknologi pembakaran. Nah, selanjutnya di bidang industri, produk sampingan dari produksi bahan kimia seperti asam nitrat yang digunakan untuk membuat pupuk komersial sintetis dan produksi asam adipa dalam industri serat. Boleh next. Tren emisi N2O di Amerika Serikat mengalami penurunan sebesar 5% antara tahun 1990 dan 2020 akibat di sektor pembakaran, yaitu mengalami penurunan sebesar 61% akibat kontrol emisi. Selanjutnya, boleh next.
Yang terakhir itu mengurangi emisi N2O, yaitu di bidang agrikultur dengan mengurangi pupuk berbasis nitrogen dan modifikasi praktik pengelolaan kotoran ternak. Di pembakaran bahan bakar dapat dengan cara pengurangan konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor dan pengenalan teknologi pengendalian polusi seperti konverter katalitik untuk mengurangi polutan knalpot dari mobil. Selanjutnya di bidang industri dengan peningkatan teknologi dan pengalihan bahan bakar fosil. Boleh di next. Selanjutnya merupakan emisi dari fluorinated gas. Tidak seperti banyak gas rumah kaca lainnya, fluorinated gas tidak memiliki sumber alami yang signifikan dan hampir seluruhnya berasal dari aktivitas manusia. Next. Gas berfluorinasi terdiri dari 4 kategori utama, yaitu HFC, PFC, SF6, dan NF3. Untuk HFC sendiri digunakan sebagai zat pendingin, propelan aerosol, zat peniup busa, pelarut, dan menghambat api. Dan HFC juga memiliki GWP yang tinggi serta dilepaskan ke atmosfer selama proses manufaktur. Kemudian ada PFC atau perfluorokarbon yang merupakan produk sampingan dari produksi aluminium. PFC sendiri digunakan dalam pembuatan semikonduktor dan memiliki umur atmosfer yang panjang. Next. Kemudian ada SF6. SF6 sendiri digunakan dalam pemrosesan magnesium dan digunakan juga sebagai gas pelacak untuk mendeteksi kebocoran. SF6 juga digunakan sebagai gas isolasi pada peralatan transmisi listrik termasuk pemutus sirkuit. Kemudian ada NF3 yang digunakan dalam pembuatan semikonduktor. Berikut merupakan emisi dan tren dari gas berfluorinasi. Dapat dilihat di Amerika Serikat telah meningkat sekitar 90% antara tahun 1990 dan 2020. Next. Berikut merupakan cara-cara untuk mengurangi emisi fluorinated gas. Untuk substitusi bahan perusak ozon dapat dilakukan dengan cara menangani penggunaan fluorinated gas yang lebih baik dengan teknologi yang lebih memadai, serta menggunakan substitusi lain dengan potensi pemanasan global yang lebih rendah. Kemudian pada sektor industri dapat melakukan penghancuran fluorinated gas dan mengoptimalkan produksi untuk mengurangi emisi. Dapat juga dilakukan dengan mengganti dengan gas alternatif pada sektor seperti aluminium, magnesium, dan semikonduktor. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.